oleh Presiden Jokowi. Mungkin terlaksana, dan Golkar gimana menyikapinya? Saya kira kita mulai dari tadi penjelasan soal sistem presidensial ya. Jadi kita ini menganut sistem presidensial sudah cukup lama gitu. Dan kita sama-sama tahu seorang presiden itu pemimpin semuanya. Ya, kepala negara, kepala pemerintahan, pemimpin politik juga gitu. Jadi agak susah membedakan presiden soal konsolidasi politiknya itu tidak diambil oleh presiden. Kira-kira begitu. Panglima TNI, Panglima tertinggi TNI. Jadi memang melekat semua presiden itu pemimpin semua sektor gitu. Nah makanya dari sana menurut saya ini sekarang ide ini munculnya mau dibuat kapan? Ya kan? Kalau ini mau dibuat sekarang sampai 20 Oktober, toh masih Pak Jokowi masih presiden. Ya. Dia semua masih kepala negara, masih kepala pemerintahan, masih pemimpin politik. Jadi sebetulnya secara tidak langsung ya itu tadi dia semua pemimpin politik di Republik Indonesia. Setelah 20 Oktober itu di Pak Prabowo kalau misalnya insya Allah besok kemudian diumumkan ya terpilih setelah rekap itu wakil presidennya Pak Gibran. Nah jadi itu udah beralih ke sana. Nah terus mau dibuat kapan ini Barisan Nasional Wali Besar ini kan, dan untuk apa? Karena kalau bicara tentang soal formally sistem presidensial ya sudah ada sekarang Pak Jokowi sampai nanti di 20 Oktober 20 Oktober sampai 20 Oktober 2029 itu presiden terpilih. Nah yang kedua ini kan kita bicara tadi ya, kalau misalnya Toto mengatakan ya tolonglah orang-orang yang jangan jorok-jorokin gitu ya. Ini kan kita belum pernah dengar juga dari pernyataan Pak Jokowi, ya kan? Jangan-jangan ini Pak Jokowinya, dan saya yakin ya Pak Jokowi, Pak Prabowo tahu persis pada saat mereka memimpin jadi presiden dan Pak Prabowo mau jadi calon presiden kemarin, tahu persis sistem politik kita, sistem pemerintahan kita presidensial. Jadi mereka tahu kapan mereka berakhir, kapan diserahkan, dan kapan mereka juga posisinya sebagai apa istilahnya? Mandek Pandito ya Pak? Mandek Pandito. Ratu. Ya, itu posisi Golkar. Hah? Posisi Golkar terhadap Pak Jokowi. Ya Mas Doli udah mandek Pandito. Saya meyakini Pak Jokowi tahu persis perannya. Sama juga ketika dia terpilih 2014, beliau tahu persis sebagai presiden menempatkan Pak SBY sebelumnya seperti apa, Bu Mega seperti apa, dan itu sudah dia lakukan. Oke. Ya. Baik, Mas Budi Aris Setiadi. Jadi kalau analisa Anda, apakah betul tadi Pak Jokowi tadi seperti Bang Sukur katakan akan pulang ke Solo dan tidak lagi berkecimpung dengan koalisi besar, atau gimana kalau dari relawan bersuara gitu? Begini Mas, kita ini, negara ini, bangsa ini punya tantangan yang luar biasa di tahun ke depan. Dan terlalu rendah sekali ini dinamika yang terjadi, termasuk penggiringan opini ini kan merendahkan dua orang sekaligus, Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Kalau Pak Jokowi haus kekuasaan, dia mau cawe-cawe, bahwa Presiden ke-7 dimintai pendapat dalam banyak hal yang strategis tentang Indonesia 2045, itu hal yang lumrah. Warga negara aja boleh bersuara kok, kan kita demokrasi. Satu. Kedua, itu merendahkan Pak Prabowo, seolah Prabowo nggak memiliki kemampuan untuk mengelola berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat ini. Tetapi saya yakin Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini punya concern bersama tentang bagaimana Indonesia bisa menjadi negara maju di tahun 2045. Karena ini cuma 500 tahun sekali momentum ini. Jadi ini bukan soal demokrasi, ansi, tapi ada satu kebutuhan bangsa yang harus kita address sangat serius dalam 20 tahun ke depan ini. Bahwa kita punya bonus demografi sudah dibilang 26 milenial, 28 Gen Z, dan jangan lupa ditambah lagi 11% anak kecil. Berarti 65% populasi penduduk Indonesia ini muda. Jadi potensi kita menjadi negara maju atau tidak itu cuma 20 tahun ini. Oke. Jadi kita bicara soal kebutuhan bangsa. Kebutuhan bangsa, kebutuhan negara. Teman-teman punya dinamika, punya aspirasi, punya keinginan. Saya selalu melihat begini, satu ide itu bisa jalan manakala dia sesuai dengan kebutuhan bangsa dan kehendak rakyat. Dua itu yang menurut saya menjadi hal yang harus kita lihat dari semua alat ukur apapun. Kalau dia sesuai bangsa, dia sesuai dengan kebutuhan rakyat, saya yakin ide itu akan bisa diterima oleh banyak pihak. Begitu Mas. Baik Bang Budi, Bang Sukur,
ada kebutuhan bangsa, ada kebutuhan negara yang memang Pak Jokowi harus tetap berperan. Saya ingin koreksi dulu ya. Ada tadi statement Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Saya juga punya kepentingan bangsa ini maju. Saya pikir semua kita yang duduk di sini punya kepentingan bangsa ini maju. Adik-adik yang nonton kita juga punya kepentingan bangsa ini maju. Semua rakyat Indonesia punya kepentingan bangsa ini maju. Bukan hanya 2 orang. Nah, tetapi persoalannya adalah undang-undang kita di sistem presidensial, makanya kita lakukan pemilu. Siapa yang memimpin? Tadi Mas Toto udah jelas mengatakan. Siapa yang memimpin? Siapa yang memutuskan? Mas Doli tadi tegas itu. Itu adalah pemahaman politik yang benar di sistem presidensial. Pemimpin pemerintahan, kepala negara, dan pemimpin politik. Kenapa dikatakan misalnya kerjasama gabungan itu untuk apa? Agar keputusan-keputusan presiden itu bisa didukung di parlemen atau di dalam undang-undang atau pembuatan anggaran atau hal-hal lain. Nah, tentu saja presiden harus menjadi pimpinan daripada politik yang mendukung seluruh kebijakannya. Jadi ya saya sih tidak mau masuk ke sana karena itu bukan urusan saya. Apakah nanti ada koalisi besar dan pemimpinnya siapa? Saya cuma menyatakan begini saja. Kalau nanti saya sebagai warga negara ada koalisi besar, ya, kemudian ada yang memimpin koalisi besar ini, kemudian ada presiden, berbeda visi politiknya. Nah, ini akan jadi bagaimana bangsa ini. Nah, sementara yang memimpin koalisi besar ini bukan orang politik, bukan ketua partai. Nah, jadi rasanya belum ya. Oh ya, ya kita lihat saja nanti. Ya, tetapi kan ini akan benturan yang sangat luar biasa sekali. Nah, bagi saya begini, kita harus terima apapun. Saya tidak mengatakan bahwa Pak Jokowi tidak memiliki kemampuan. Buktinya kami dukung mulai dari wali kota Solo sampai ke presiden 2 periode. Saya tidak mengatakan itu, tetapi masih berikan kesempatan kepada anak bangsa yang sudah dipilih dan diputuskan untuk memimpin negeri ini. Itu yang paling penting. Jangan lagi diintervensi. Uceng, jadi gimana sebaiknya menurut Anda sebagai orang netral di UGM gitu, sebaiknya posisi Pak Jokowi